Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insan bil aqli wal bayan wa faddala bidzalika min sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sadatul kiram yang sama-sama kita muliakan, seluruh jajaran Dewan Guru MI Sabilus Salam, dari Ketua Yayasannya Al-Mukarram Bapak Ustadz Faiz, Kepala Sekolah MI Sabilus Salam Al-Mukarram Bapak Ustadz Hari, dan seluruh jajaran Dewan Guru yang lainnya. Mohon maaf bila tidak kami sebutkan satu persatu. Kita doakan seluruh Dewan Guru kita, semoga Allah senantiasa panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan diberkahi keturunan yang soleh dan soleha. Jajaran pengurus POMG, betul ya? Ya, yang saya hormati, dan juga ibu-ibu wali santri, siswa-siswi MI Sabilus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi kita semua dengan kesehatan. Sebelum kami mulai, mari sama-sama kita awali dengan bersama membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan suratul Fatihah ini. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca, Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga dengan berkah suratul Fatihah ini, keluarga, saudara, jamaah kita yang dalam keadaan sakit, wabil khusus Kepala Sekolah MI Sabilus Salam Bapak Hari, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka semuanya, diberkahi dengan kesehatan. Dan kita yang hadir, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dibukakan pintu rizki kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dilancarkan segala urusan kita, dan dijadikan keluarga dan keturunan kita orang-orang yang saleh dan salehah. Dan kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, semoga Allah senantiasa berikan pertolongan kepada mereka, Allah berikan kekuatan dan kesabaran, dan Allah jadikan bumi Palestina negara yang merdeka. Dan semoga Yahudi Israel bisa segera dihilangkan dari bumi Palestina. Al-hadihin ya wala kulli niyatin salih bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya robbal. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan seluruh jamaah wali santri, wali murid, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemarin Pak Hari hubungi saya, seyogianya memang tanggal 20 pekan depan ya, tanggal 20 berapa tuh, 28. Cuma saya bilang, Pak Hari, saya nggak bisa karena tanggal 26 Kamis insya Allah kami akan melaksanakan ibadah umroh, membawa jamaah sebanyak kurang lebih 58 orang. Jadi kalau bisa dimajukan Sabtu ini. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di minggu ini. Temanya beliau minta untuk dilanjutkan dari tema pembahasan sebelumnya, meraih husnul khotimah
yang kedua. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana keutamaan orang-orang yang mengingat kematian. Apa itu sakaratul maut? Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tak lazim. Orang wafat matanya masih terbuka. Orang meninggal dunia mulutnya mangap. Dan beberapa tanda dan ciri orang-orang meninggal dunia husnul khotimah. Masih ingat? Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua dari tema kita meraih husnul khotimah. Bagian yang kedua. Ibu, ada jamaah saya yang tanya begini. Dia tinggal di daerah Ciputat. Hari ketujuh ibundanya meninggal dunia. Saya diundang sama beliau untuk mengisi acara tahlilan malam ketujuh. 2 minggu kemudian kami ketemu di majelis kami di mana? Di Bintaro. Ibu itu bilang begini, Ustadz, malam ketujuh setelah acara doa bersama untuk almarhumah ibunda saya, malam ketujuh ibunda saya wafat. Malamnya jam 2 malam saya bangun mau sholat tahajud. Lalu apa yang terjadi? Pas saya bangun jam 2 malam keluar dari kamar mau ke kamar mandi untuk ambil air wudhu. Ternyata saya melihat penampakan ibunda saya yang udah wafat. Di ruang tamu pakai apa? Pakai mukena. Di pojokan dia berdiri begini. Senyum gak lama hilang. Ada lagi jamaah saya di Bintaro. Ibu tahu rel kereta api Bintaro? Itu kan sering kecelakaan ya Bu ya, tabrakan kereta. Dia bilang begini, laki-laki, Pak Ustadz, saya pulang kantor. Kebetulan akhir tahun, jadi banyak yang harus diselesaikan lembur. Saya pulang jam 12:30, begitu lewat rel kereta api yang Bintaro, apa itu, anak kusir ya. Saya ngelihat penampakan orang berdarah-darah itu jalan di rel kereta api. Nggak ada kepalanya. 2. Ketiga, malam takbiran, malam hari raya, malam takbiran, ada jamaah saya bilang begini, Ustadz, saya punya anak masih balita, baru usia 1 tahun gak sampai. Malam takbiran nangis-nangis terus. Kalau orang kita bilangnya apa tuh? Sawangan apa? Sawangan. Nah, sawan. Nangis terus sampai malam Ustadz, udah jam 10 gak berhenti-berhenti. Biasanya ibu kalau malam takbiran kan masak ayam apa itu yang dikuningin? Diopor. Sama ibunya diambil itu opor, dicolekin ke lidah anaknya yang nangis terus. Gak lama diem. Ibu paham kober? Tahu gak kober? Kalau orang Betawi nyebutnya kober. Kober itu kuburan, TPU. Kuburan. Nanti kita kesepakatan dulu nih, pakainya kuburan apa kober? Kuburan. Begitu selesai dia masak opor, itu opor dicolekin ke anaknya. Gak lama diem. Kata ini ibu apa? Oh, ini mak-mak di kuburan pengen jajalin opor. Yang keempat, masih di malam takbiran. Jamaah saya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jam 12 malam, malam takbiran, pintu rumahnya diketuk-ketuk. Ada yang ngucap salam, Assalamualaikum. Dibuka sama dia, begitu dibuka gak ada orang. Terus dia cium bau wangi pandan. Pagi-paginya dia ngomong sama adik-adiknya, semalam babak dari kuburan nengokin kita.
Terakhir, ada jamaah saya di Pondok Indah bilang begini, Ustadz, ayah ibu saya udah meninggal dunia. Terus saya tidur, saya mimpi. Di dalam mimpi saya saat tidur, saya ketemu dengan almarhumah ayah dan ibu saya yang udah meninggal dunia. Kejadian-kejadian ini sebetulnya siapa yang dilihat oleh mereka? Ibu yang dilihat di tengah malam, di malam ketujuh wafatnya, yang ngetok-ngetok pintu ngucapin salam, yang bikin anak kecil nangis dan lain sebagainya, penampakan dekat rel kereta api, yang dilihat saat tidur waktu bermimpi. Maka ini yang akan kita bahas di bagian kedua, apa? Meraih husnul khotimah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kita belajar hadis ini pada pagi ini. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baginda Nabi menunjuk salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Siapa Bu? Abu Hurairah ditunjuk oleh Rasul untuk menjadi penjaga gudang makanan zakat. Pak Faiz nunjuk salah seorang guru. Bapak, saya tugaskan menjadi ketua panitia MOS anak-anak baru. Misalkan begitu. Nah, malam pertama apa yang terjadi malam pertama? Ini Abu Hurairah jaga gudang makanan zakat. Begitu beliau sedang jaga, tiba-tiba di tengah malam datang kakek-kakek tua menyelinap masuk gudang makanan zakat buat mencuri makanan zakat. Lalu apa yang terjadi? Saat si kakek-kakek tua ini masuk gudang makanan zakat untuk mencuri, ketangkap sama Abu Hurairah. Kira-kira kalau ada maling ketangkap diapain? Digebugin, itu mah kita enggak digebugin. Sama Abu Hurairah diinterogasi, ditanya. Lalu si kakek-kakek tua ini menjawab. Apa jawaban kakek tua? Yuk sama-sama. Da'ni. Ya Allah, semoga yang angkat suaranya panjang umur. Ya Allah, semoga yang angkat suaranya bisa berangkat haji dan umroh. Yang aminnya paling gede, umrohnya dibayarin Pak Faiz. Ketua yayasannya masih muda, baru kenal saya, Masya Allah. Ganteng lagi ya. Ya baik. Ya. Ya sama-sama. Da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun. Kata siapa ini? Kakek-kakek tua yang mencuri gudang makanan zakat untuk mencuri. Da'ni, wahai sahabat Abu Hurairah, tolong lepaskin saya. Fa inni muhtajun, saya ini orang miskin. Wa alayya iyalun, saya punya istri, punya anak di rumah. Dari pagi belum makan, tolong lepasin saya. Abu Hurairah, ibu, Abu Hurairah enggak tega. Toh ini juga makanan zakat buat orang fakir miskin. Sama Abu Hurairah dilepas. Pagi harinya itu kejadian malam. Pagi harinya setelah sholat subuh, Abu Hurairah dipanggil. Sama siapa? Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Hurairah, Abu Hurairah sini, kata Nabi. Rasul tanya, ma fa'alaka asiruka? Apa yang kau lakukan terhadap pencuri semalam yang kamu tangkap? Masya Allah. Rasul padahal nggak ada di tempat, tapi Rasul tahu apa yang terjadi. Inilah Nabi. Nabi itu manusia layaknya kita manusia. Kita makan, Rasul juga
Kita minum, Rasul juga. Boleh saya minum? Kita berumah tangga, Nabi pun berumah tangga. Kita beristirahat, Nabi pun beristirahat. Tapi Rasulullah sekalipun beliau manusia, di dalam kitab Syaraful Anam, Syekhul Barzanji mengucapkan apa? Basyarun la kal basyar. Manusia tak layaknya manusia biasa. Kenapa demikian? Rasul sekalipun manusia, Allah berikan kemuliaan. Satu, Nabi satu-satunya manusia. Kalau kita, ibu bisa lihat ke depan. Bisa ibu lihat ke belakang? Gak bisa. Saya bisa ngelihat ke depan. Tapi kalau ngelihat ke belakang, saya harus menolehkan badan saya. Ustadz. Tapi Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi disebutkan. Annahu yara min khalfihi kama yara min amamihi. Rasul bisa lihat depan, belakang tanpa harus menoleh. Ini terang siang hari. Tapi kalau di malam hari nggak ada lampu, kita nggak bisa melihat. Tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW, annahu yara fi zulmah kama yara fi daw wan nahar. Rasulullah SAW di gelapnya malam atau tempat yang tiada cahaya, beliau masih bisa melihat laksana kita melihat di siang hari. Saya berdiri, ada bayangan saya. Ibu, bapak semuanya, kita semua punya bayangan. Satu-satunya manusia yang Allah tiada berikan bayangan. Siapa? Rasulullah SAW. La yura zillun tahta qadamaihi. Kenapa Nabi gak diberikan bayangan? Agar orang-orang yang berdiri di samping Rasulullah tidak bisa menginjak bayangannya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu punya air ludah? Punya? Nabi pun punya. Ya Allah, semoga semua yang hadir bisa berangkat haji dan umroh. Sampainya Rasulullah saat hijrah di Madinah, apa yang terjadi? Rasul membangun sebuah masjid. Masjidnya namanya Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Kapan? Saat Nabi hijrah ke Madinah. Itu kalau kita ke Quba, 300 meter sebelah selatan Quba, itu ada kolam air, telaga. Disebutnya Telaga Izik. Itu ketika Nabi sampai di kota Madinah, Nabi kehausan, Nabi pengen minum. Begitu diminum sama Rasulullah, ternyata air dari Telaga Izik, dari kolam Izik itu, airnya rasanya asin. Sama Nabi, maaf, diludahin. Dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, wa bi anna riqahu ya'zibul ma'al milha. Karena berkat mukjizat yang Allah berikan, air liurnya Nabi, air ludahnya Rasulullah, itu Telaga Izik berubah airnya dari asin menjadi air tawar. Kalau kita berkunjung ke sana, kalau di musim panas airnya menjadi dingin, kalau di musim dingin airnya hangat. Padahal nggak ada mesin. 1500 tahun yang lalu diludahin sama Nabi. Sampai hari ini Telaga Izik nggak pernah kering. Kalau masuk ke sana bayar 10 rial. Ibu masak sayur sop, keasinan, diludahin sama suami. Jadi gimana? Nabi manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Basyarun lakal. Jadi kita kembali. Rasul sudah tahu nih apa yang terjadi tadi malam. Makanya Rasul langsung panggil, ya Abu Hurairah, Abu Hurairah kesini. Apa kata Nabi? Ma fa'alaka asiruka. Apa yang kau lakukan terhadap pencuri tadi malam? Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, innahu syaka hajatan syadidah. Rasul, dia ngaku kepada saya, dia orang gak punya, orang miskin. Rasul, saya anak istrinya di rumah belum makan dari pagi, saya gak tega Rasul. Maka saya biarkan, saya lepaskan. Apa jawaban Nabi? Yuk sama-sama. Qala Rasulullah,
innahu kazabaka wa sayaudu. Kata Nabi apa? Ya Aba Hurairah, innahu kazabaka. Dia adalah seorang pembohong. Kamu sudah ditipu. Wa sayaudu. Ntar malam juga dia balik lagi. Sekarang saya tanya ibu. Kata Nabi ini pencuri, ntar malam balik lagi. Kira-kira dia bakal balik lagi gak? Tahu dari mana? Dikasih tahu sama Ustadz? Enggak, saya belum kasih tahu. Coba yuk jawab yang kompak. Kira-kira ntar malam dia balik lagi gak? Tahu dari mana? Nanti dibuka Al-Quran surah ke 53. Nama surahnya surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari lisannya Rasulullah adalah wahyu yang datangnya dari Allah. Setiap ucapan Nabi adalah wahyu yang datang dari Allah. Makanya Nabi kalau bicara gak pernah bohong. Nabi kalau bicara gak pernah. Kalau Ustadz kadang-kadang. Nah maka kalau Nabi katakan ntar malam dia datang lagi, maka pasti akan malam keberapa? Malam kedua. Abu Hurairah jaga lagi. Begitu Abu Hurairah jaga, si kakek-kakek tua tadi datang lagi menyelinap masuk gudang makanan zakat. Nyuri lagi, ketangkep lagi sama Abu Hurairah. Ditanya, jawabannya masih sama. Dakni fa inni muhtajun wa alayya iyalun. Tolong lepasin saya nggak punya. Anak istri saya dari pagi belum makan. Kan kemarin kamu udah nyuri. Ya kemarin mah ya buat makan kemarin. Hari ini mah nggak ada. Abu Hurairah nggak tega dilepaskan. Subuh harinya dipanggil lagi sama Rasul. Abu Hurairah, kau apakan pencuri semalam? Saya nggak tega Nabi, saya lepasin. Apa kata Rasulullah? Innahu kazabaka wa sayaudu. Kamu telah ditipu olehnya. Nanti malam dia pasti akan datang. Malam keberapa? Malam ketiga itu kakek-kakek tua datang lagi, nyuri lagi, ketangkap lagi, dilepasin lagi. Pagi hari yang ketiga habis sholat subuh dipanggil lagi Abu Hurairah sama Nabi. Ya Aba Hurairah, ma fa'alaka asiruka. Pencuri tadi malam kau apakan? Saya lepasin lagi Rasul, saya enggak tega. Apa kata Nabi? Ya Aba Hurairah, wahai sahabatku Abu Hurairah, ata'lamu man tukhatibuka mundhu thalathi layalin. Kamu tahu enggak siapa pencuri yang 3 malam berturut-turut mencuri dari gudang makanan zakat yang kau tangkap dan kau lepaskan? Apa jawaban Abu Hurairah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Enggak tahu ya Rasul, saya juga enggak kenal sama kakek-kakek tua itu. Apa kata baginda Nabi? Pencuri yang 3 malam berturut-turut kau tangkap dan kau lepaskan. Kata Rasulullah, zaka syaiton. Dia adalah Ini hadisnya sahih. Maka dari hadis ini Pak, Ibu semuanya, kita ambil pelajaran. Setan berubah wujudnya menjadi seorang kakek-kakek. Kalau begitu setan bisa enggak nyerupai ibu almarhumah jamaah saya? Di malam ketujuhnya dia diri di pojokan rumah lalu senyum, bisa enggak? Setan menyerupai kakek-kakek tua. Kalau begitu dia bisa enggak menyerupai orang yang ketabrakan kereta? Bisa enggak setan menyerupai apa? Orang tua kita lalu apa? Malam takbiran lalu dia ketuk-ketuk pintu. Maka dari itulah setan bisa menyerupai orang tua kita. Maka penampakan-penampakan yang kita lihat secara langsung itu bukanlah ruh orang yang sudah meninggal dunia. Tapi itu adalah tepatnya jin yang bernama Qarin. Apa Bu?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli imri'in qorinan. Setiap manusia kata Nabi ada jin korin yang mendampingi. Begitu kita lahir, maka apa yang terjadi? Di sebelah kanan ada malaikat mendampingi kita, di sebelah kiri ada setan yang mendampingi kita. Malaikat yang mendampingi kita menghembuskan kepada kebaikan, sedangkan setan ini selalu mengajak kepada keburukan. Bu ngaji yuk, ayo. Itu berarti hembusan malaikat. Bu ngaji yuk, minggu depan aja deh, lagi males nih. Itu berarti jin. Nah saat kita meninggal dunia, maka jin korin kita enggak meninggal. Dia akan terus hidup sampai nanti hari kiamat. Maka sekali lagi penampakan yang kita lihat itu bukanlah ruh orang tua kita yang udah meninggal dunia, tapi adalah jin. Rasul ditanya, ya Rasulullah, wa iyyaka, apa engkau juga ada jin korin yang mendampingi? Kata baginda Nabi, wa iyaya, dalam diriku pun ada jin korin yang mendampingi. Walakin qad a'aniyallahu ta'ala, tapi Allah telah menolongku, jin korin yang ada dalam diriku telah tunduk dan dia tidak menganjurkan kecuali kepada kebaikan. Kedua, tadi setan keluar masuk gudang makanan zakat. Kalau begitu setan bisa nggak keluar masuk rumah kita? Makanya Rasulullah titip pesan, kata baginda Nabi apa? Wahai kalian umatku, kata Nabi, kalau kalian keluar mau dari mana saja, datang dari sekolah, datang dari pasar, datang dari masjid, datang dari mana saja kata Rasulullah, masuk kalian ke dalam rumah kalian, fasammillaha, ucapkanlah bismillah, wasallim ala ahlik, dan ucapkan gampang gak? Baca bismillah, ucapkan. Tapi apa yang terjadi? Banyakan kita masuk ke dalam rumah sendiri main nyelonong aja. Apa? Kalau kita langsung main masuk tanpa mengucapkan dua itu, setan yang mengikuti kita akan ikut masuk ke dalam rumah. Tulis bu, gak punya printer, tulis aja pakai tulisan tangan, tempel. Di buku tulis pakai spidol. Jangan lupa baca bismillah dan ucapkan salam sebelum masuk rumah. Tempel di depan pintu rumah kita. Biar gak lupa. Kenapa banyak kasus perceraian terjadi? Suami udah capek, berangkat macet, pulang sore macet, sampai rumah apa yang terjadi? Ya Allah, Assalamualaikum. Dia gak ngucap salam, main nyelonong aja. Istrinya dilihat lagi apa? Lagi nonton sinetron dan sebagainya. Mama, papa pulang capek, bukannya dibuatin minum apa-apa, malah nonton TV enak-enakan. Papa ngomong enak aja, mama juga dari pagi capek, ngepel, nyuci. Akhirnya apa? Berantem. Hanya karena hal-hal kecil terjadi Ya Allah, hati-hati ya, hati-hati. Maka setiap masuk ke dalam rumah, usahakan ucapkan bismillah dan ucapkan. Ini saya ngelebar sedikit ya bu. Ini demi Allah nih. Saya nggak mau buka aib, bukan buka aib. Saya sebutkan namanya, ibu juga nggak kenal. Tapi ini buat jadi pelajaran. Ada jamaah saya ada pengajian majelis taklim sampai hari ini pengajiannya secara Zoom. Ada 3 tempat. Kemarin Jumat Zoom. Apa yang terjadi bu? Itu salah seorang jamaah saya telepon, Ustadz, saya punya anak. Anak saya yang paling pertama, dia sudah menikah dan punya anak. Anaknya sekarang umur 17 tahun. Disuruh sholat sama orang tuanya, apa? Orang tuanya dibentak-bentak. Masya Allah. Bu. Kami nih bu, kami para ayah nih, bapak-bapak, mohon maaf. Kita bekerja, berangkat subuh, pulang sore. Ya. Tapi kalau kami capeknya di jalan, panas bukan main menyengatnya. Tapi kami begitu sampai di dalam rumah, maghrib kami sampai.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilihat apa? Istrinya masih pakai mukena, baru selesai sholat maghrib. Anaknya lagi baca Quran, kalau nggak baca Quran lagi ngerjakan PR. Demi Allah dan Rasulullah, ini orang laki hilang rasa capeknya. Tapi kita udah pagi kerja, sore pulang sampai rumah. Ya Allah, istri lagi ngelihat sinetron, anak di bangku tiduran main handphone. Allahu Akbar, apa yang mau kami harapkan? Capek di dunia, nanti di alam akhirat kami meninggal di kuburan gak ada yang bisa menolong. Maka beruntung sebetulnya kita itu memasukkan anak kita di sekolah madrasah ibtidaiyah. Kenapa? Pelajaran agamanya ditanamkan sudah sejak sedari dini. Orang itu biasa bisa karena biasa. Maka dibiasakan pelaksanaan sholat dan lain sebagainya. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Nah, kita kembali. Jadi setan yang kedua bisa keluar masuk ke dalam rumah tuh. Dan yang ketiga, dari hadis tadi, setan mencuri makanan yang ada di gudang makanan zakat. Kalau begitu setan juga bisa mencuri harta kita. Apa tuh yang kecil botak? Ada gak? Bukan. Enggak. Yang pelontos itu Bu. Itu beneran gak Ustadz? Ya beneran. Maka dari hadis ini memang setan bisa mencuri. Dari apa? Dari harta kita. Makanya bagaimana melindunginya? Nawwiru buyutakum bis salat. Perbanyaklah solat-solat sunnah di rumah kita. Perbanyak baca Al-Quran. Nah kita kembali. Ustadz, kalau penampakan-penampakan yang tadi dilihat orang-orang tersebut adalah jin korin. Lalu kemana ruh orang tua kita yang udah meninggal dunia? Apakah dia ada di bumi? Ataukah dia ada di atas apa nih? Bukan plafon, apa? Atas langit. Ataukah dia masih ada di dalam rumah sebelum pelaksanaan 40 hari? Yuk. Hadis Nabi besar Muhammad SAW ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Lais As-Samarqandi. Ketika orang akan meninggal dunia, saya, ibu, bapak saat kita mau meninggal dunia, kalau yang mau meninggal ini adalah orang yang beriman kepada Allah, orang-orang ahli ibadah, rajin mengerjakan sholat, baca Quran, zikir, sedekah dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Saat mereka mau meninggal dunia, ba'asallahu malakaini. Allah utus 2 orang malaikat. Lalu apa yang terjadi? Saat itu maka malaikat ini masing-masing membawa baki, nampan. Yang satu nampan berisikan apa? Kain kafan dari surga. Yang satu membawa minyak wangi dari surga. Di depannya sudah ada malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Masih ingat kemarin dari mana roh akan keluar? Pertama dari, yang kedua, yang ketiga. Ini orang yang akan meninggal dunia. Apa yang terjadi? Dia ini orang ahli ibadah, orang soleh. Maka ditarik ruhnya pelan-pelan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pelan-pelan. Tapi sepelan-pelannya kita dicabut ruh kita dari jasad. Apa kata Nabi? Inna syiddatal alam fi sakaratil maut asyaddu min alfi darbatin bisayf. Rasa sakit yang kalian akan rasakan saat ruhmu keluar dari jasad lebih sakit dibandingkan 1000 kali bacokan pedang. Enggak usah 1000. Pulang dari pengajian ini, ibu ke dapur ambil pisau dapur, iris 3 kali. Itu sakitnya bukan main. 1000 kali bacokan pedang di tubuh kita. Belum ada apa-apanya dibandingkan saat ruh akan keluar dari jasad.
Dalam kitab Tazkirah, Imam Al-Qurtubi beliau meriwayatkan Nabi Musa minta izin sama Allah merasakan sakaratul maut. Begitu dicabut ruhnya Nabi Musa, lalu dikembalikan ke jasadnya. Apa kata Nabi Musa? Seekor domba yang dikuliti hidup-hidup masih lebih ringan dibandingkan rasa sakit yang kurasakan saat ruhku dicabut Israel. Ini sakaratul mautnya sekelas Nabi. Apalagi kita manusia biasa yang berlumur dosa. Untuk itu Nabi ajarkan sebuah doa agar Allah berikan kita keringanan saat sakaratul. Ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa apa itu? Tadi saya ngomong dari tadi gini. Ya sama-sama. Ini doa dari Rasulullah agar diringankan saat sakaratul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Dibaca setiap habis sholat. Allahumma ya Allah hawin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut. Saat roh kami akan kau keluarkan dari jasad. Begitu udah keluar roh kita dipakaikan kain kafan. Ruh kita dipakaikan minyak wangi dari surga. Lalu dibawa kepada malaikat. Kemana? Ke langit, pintu langit pertama. Pertemuan pertama saya sudah bahas. Pintu langit, Allah ciptakan langit dalam surah At-Talaq ayat 12 ada 7 lapisan langit, masing-masing berjarak 500 tahun perjalanan. Begitu sampai ruh kita di langit yang pertama, Al-Khazin, malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, siapa yang bersamamu wahai malaikat? Malaikat menjawab, innahu ruhul mu'min tayyib. Ini adalah rohnya orang-orang yang beriman kepada Allah, at-tayyib, yang baik. Makanya ada orang namanya tayyib. Biar ini anak, bukan gak pulang-pulang, biar ini anak akhlaknya baik. Pintu langit dibuka, pintu langit kedua dibuka, begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Setelah pintu langit ketujuh dibuka, Allah berkata, wahai malaikat, catat kembali amal ibadah hambaku ini dalam kitab Illiyun. Lalu apa? Perlihatkan balasan surga kepadanya. Surah Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 21. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Begitu udah dicatat, udah diperlihatkan surga, ini ruh diturunkan lagi ke bumi. Dia lihat jasadnya lagi dimandikan. Ruh ini lihat jasadnya lagi dikafani. Ruh ini melihat jasadnya lagi disolatkan. Begitu selesai disolatkan, ini ruh tadi, begitu kerandanya diangkat, dia ngomong, qaddimuni, qaddimuni, kata ruh. Hei kalian yang angkat kerandaku, yang angkat keranda berisikan jenazah tubuhku, segera kuburkan jenazahku. Yang angkat saya, Pak Faiz. Cuman sayangnya kita berdua gak denger. Coba kalau kita angkat. Ustadz, Pak Faiz, buruan, buruan. Kira-kira gimana? La yasma'uha illa thaqalain. Yang hanya mampu mendengar suara mereka cuma dua makhluk. Siapa? Hewan dan malaikat. Kita nggak dengar, kita bawa aja keranda. Kenapa mereka ruh ini minta disegera dibawakan, dikuburkan jenazahnya? Karena dia sudah tahu tempatnya adalah surga dan di alam kubur dia akan mendapatkan nikmat alam kubur. Raudhah min riyadil jannah. Sebaliknya, kalau yang meninggal dunia adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Begitu mau wafat, maka apa yang terjadi? Mereka dikirimkan dua orang malaikat. Satu membawa kain kafan yang kasar dari neraka. Satu membawa minyak wangi dari neraka yang baunya lebih busuk dibandingkan nanah yang bercampur bangkai dan darah. Ngeluarinnya juga gak pelan-pelan, Bu.
Bagaimana cara mengeluarkannya? Dalam Al-Quran disebutkan apa? Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat begini. Ibu, kalau saya mukul orang, pelan. Tapi kalau saya mukulnya begini, ancang-ancang dulu, pukulannya kencang. Ini malaikat mukulnya begini. Tangannya diginikan, lalu apa? Ini orangnya. Ini wajahnya, ini punggungnya. Lalu dipukul begini. Rujuk. Rujuk. Keluar kamu, wahai ruh yang tidak pernah mau beriman dan senantiasa bermaksiat kepada Allah. Makanya ada kala, tapi jangan suuzon ya. Ada kalanya orang meninggal badannya pada biru-biru. Itu seperti itu. Lalu setelah dia keluar dipakaikan kain kafan. Lalu diangkat kemana? Ke langit pertama. Begitu sampai langit pertama ditanya sama malaikat. Siapa dia? Dia adalah roh seorang yang gak beriman kepada Allah. Dia juga orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Apa kata malaikat? Aku tidak diperintahkan untuk tidak membukakan pintu langit untuknya. Saya ngomong ini ada dalilnya semua. Silahkan nanti buka Al-Quran. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat ke-40. Surah Al-A'raf, ayat ke-40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang melecehkan Al-Quran, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, mereka yang bermaksiat kepada Allah, ketika meninggal dunia, la tufattahu lahum abwabus sama. Pintu langit Allah bilang jangan kalian bukakan. Gak diterima. Nanti dalilnya juga bisa dibuka di surah Mutaffifin. Lalu ini ruh dikembalikan ke bumi. Begitu dikembalikan di bumi ibu, apa yang terjadi? Ternyata mereka melihat ruh saya lagi dimandikan. Jasad saya lagi dimandikan. Jasad saya lagi di kafani. Jasad saya lagi di. Begitu selesai disolatkan, kerandanya mau diangkat nih. Mau dibawa kemana? Kemana? Ini ruh ngomong kepada yang ngangkat. Ya wailaha aina tazhabun. Hai kalian yang mengangkat kerandaku. Jangan kau kuburkan tubuhku di kuburan. Kenapa? Karena dia tahu dia akan mendapatkan siksa alam kubur. Kata baginda Nabi, apa kata Rasulullah? Ma ra'aitu manzoron qatun illa wal qabru afzau minhu. Aku enggak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan, kata Nabi, melainkan siksa alam kubur. Utsman bin Affan, kalau sudah diingatkan tentang alam kubur, maka Utsman bin Affan nangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena beliau tahu betapa menyedihkan dan menakutkannya siksa alam kubur. Saya sebutkan satu. Nanti pertemuan yang selanjutnya, kalau mau kita buka lanjutannya yang ketiga. Apa? Meraih husnul khotimah yang ketiga kita lanjutkan, yaitu tentang alam kubur. Ketika kita meninggal, dimasukkan jenazah, ditutup, lalu diuruk. 7 langkah orang keluarga kita meninggalkan kita. Apa yang terjadi? Kata baginda Nabi, innalil qabri doqtotan. Kuburan bapak, ibu, saya, kuburan kita akan begini. Akan menyempit. Kalau dia ahli ibadah, kuburannya apa? Yusaulahu madal basor. Kuburannya akan diluaskan sejauh mata memandang. Orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau dia nggak mau ibadah, selalu bermaksiat kepada Allah, kuburannya setelah begini. Ini baru satu. Nanti kita bahas lagi bagaimana azab kubur agar menumbuhkan semangat kita dalam beribadah. Ya, saya kembali. Lalu dikuburkanlah orang itu. Baik orang yang beriman, ahli ibadah, orang yang tak beriman, orang yang bermaksiat, semuanya dikumpulkan di kuburan atau di alam barzah. Dalil kedua, bahwasanya ruh orang yang sudah meninggal dunia ada di kuburan. Dalilnya apa? Saat kita ziarah kubur, kita disunahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal.
Itu Bu, mereka semua yang di kuburan menjawab, Waalaikumsalam. Tapi lagi-lagi kita dibikin sama Allah enggak? Ustadz Faiz, ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu dijawab, Waalaikumsalam Ustadz Faiz. Kalau beliau bisa dengar kira-kira gimana? Maka kata baginda Nabi, lausami'an nasu fasoiko. Kalau manusia bisa dengar, maka manusia akan pingsan. Maka sekali lagi, beruntunglah kita dengan apa? Dengan adanya alam gaib, kita nggak diperlihatkan hal-hal itu. Agar kita bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, jadi orang-orang yang meninggal dunia, ruhnya semuanya berada di alam barzah, berada di alam kubur. Tidak ada ruh manusia yang setelah wafat gentayangan. Mau dia meninggalnya itu karena kecelakaan ataupun meninggal dunianya karena dalam keadaan normal. Ya, yang terakhir, Ustadz, lalu bagaimana dengan orang yang bermimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal? Dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, di situ ada satu bab. Judulnya Kitabur Ru'ya fil Manam. Bab tentang apa? Bab tentang mimpi. Mimpi ada 3. Saya ulangi. Mimpi ada berapa Bu? Yang pertama ar-ru'ya as-shalihah. Mimpi baik. Faminallah, kata Nabi, datangnya dari Allah. Maka boleh kita ceritakan ke orang lain. Ibu mimpi anak ibu juara 1, ranking 1. Boleh. Pah, apa? Mama tadi malam Pah mimpi Pah, anak kita juara 1 Pah. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan nanti pas ngambil rapot ranking 1 beneran ya Mah. Boleh. Ibu mimpi, dalam mimpi ibu lagi tawaf di depan Ka'bah. Boleh cerita, Pak, ke wali kelas, ke teman-teman. Bu, kenapa? Semalam saya mimpi. Mimpi apa? Saya semalam mimpi tawaf di depan Ka'bah. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu tandanya ibu mau segera umroh atau haji. Ibu mimpi suami pulang bawa duit 1 koper. Kok gak ada yang amin? Saya ulangi. Ibu mimpi, dalam mimpi ibu mimpi suami bawa pulang duit 1 koper. Cuma semoga menjadi kenyataan ya. Lalu apa yang terjadi? Kalau mimpi baik datang dari Allah boleh diceritakan ke orang lain. Yang kedua ar-ru'ya as-sayyi'ah. Mimpi buruk. Famina syaiton, datangnya dari setan. Gak boleh kita bercerita, gak boleh diomong-omongin ke orang. Bu, kenapa? Saya semalam mimpi apa? Saya tenggelam, gak boleh. Mimpi tenggelam, kebakaran, mimpi apa dan lain sebagainya. Mimpi buruk datangnya dari setan, gak boleh dibicarakan ke orang lain. Yang ketiga, thamratul manam. Mimpi hanya sekedar kembang tidur. Ibu pengen beli apa? Kerudung. Itu udah masuk kemana? Ke keranjang Shopee udah 3 bulan. Tapi belum di check out. Kenapa? Nunggu transferan dari suami. Setiap hari dilihat. Akhirnya ke bawah. Bu, maka mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia, menurut pendapat ulama bisa jadi ketiga-tiganya. Bisa jadi mimpi ketemu orang tua kita, itu betul-betul orang tua kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Lihat dulu sebelum tidur. Oh, dia sebelum tidur ambil air wudhu. Sebelum tidur dia baca surah-surah pendek. Sebelum tidur apa? Dia baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur mimpi ketemu orang tua, itu betulan mimpi orang tuanya. Sebelum tidurnya dia wudhu, baca surah-surah pendek, doa mau. Ini boro-boro baca doa. Habis dari pasar malam, gak cuci muka, gak cuci kaki lagi.
Jangankan wudhu, baca doa aja enggak, langsung tidur aja. Mimpi ketemu orang tua bisa jadi ini datangnya dari, apalagi kalau dia menyerukan kepada kemaksiatan. Cuk, ini nenek, nanti di belakang rumah ada pohon asem, kamu gali. Nanti di situ ada batu cincin. Digali paginya, betul ada batu cincin. Demi Allah, itu jin korin. Nah, ini ayah. Atau mimpi ketemu ustadz. Nah, ini saya, kiai, saya Al-Buya Uci Turtusi. Saya lihat di surga, kamu itu udah ahli surga. Kamu apa? Kamu gak usah lagi sholat, gak usah lagi puasa. Kalau mimpi-mimpi yang mengajak kepada maksiat kayak begini, dipastikan mimpi itu dari, jangan didengarkan. Makanya kemarin tuh banyak yang ngaku-ngaku jadi nabi. Mimpi ketemu orang pakai baju putih, katanya apa? Jibril. Ngakunya apa? Dia bawa mukjizat, bawa wahyu, dia adalah nabi. Enggak. Atau yang ketiga, samratul manam. Mimpi itu bisa jadi betulan orang tua karena tidurnya kita dari apa? Dengan baca doa, wudhu dan lain sebagainya. Atau bisa jadi mimpi itu setan karena menyeru kepada keburukan. Atau bisa jadi mimpi itu adalah apa, Bu? Hanya sekedar kembang tidur. Saya merasakan, Bu. Ustaz antum, siapa nama antum tadi? Ya, yang dari Mesir tadi. Wildan, Ustaz Wildan. Ini adik kelas saya dari Al-Azhar. Masya Allah, beruntung, Bu. Ini hebat sekali nih, saya bilang. Saya bukan membanggakan, enggak. Ini hebat. Ini sekolah, guru-gurunya Masya Allah. Ada yang dari Mesir, Al-Azhar. Ada yang dari Gontor, ada yang dari Universitas Islam di Indonesia, PT IKI, UIN dan lain sebagainya. Insya Allah ibu-ibu menyekolahkan putra-putrinya di sini. Insya Allah ini enggak sia-sia. Guru-gurunya hebat-hebat. Zamannya Ustadz Wildan udah ada WA. WhatsApp udah ada kan? Udah bisa video call kan? Zaman saya di Mesir, Bu, gak ada WhatsApp. Masih zamannya apa? Ringtone kita tuh masih poliponik. HP saya dulu itu 7610 yang kayak ketupat. Itu handphone saya tuh handphone paling mahal dulu. 7610. Ada lagi yang 6600. Nah, itu apa? Kita nggak bisa tuh telepon. Kangen orang tua, nelpon. Assalamualaikum Pak, Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Sehat walafiat. Baru ngomong 1 menit mati. Tag. Berapa? 300.000. Pulsanya mahal. Kalaupun mau nelpon, ngelihat wajah, pakai Yahoo Messenger. Kita kemana? Kita ke tempat dulu, ngerental komputer. Pakai gitu Anda, ngelihat. Assalamualaikum, ya sebentar doang. Bayarnya juga mahal. Itu kalau kita kangen, Pak, saya kangen nih. Itu cuman mandang foto doang tuh. Ya Allah, kangen. Waktu yang paling bikin kita kangennya itu homesick istilahnya, sangat-sangat kangen itu kapan? Saat malam takbiran. Hari raya enggak, biasa aja hari raya. Cuman pas malam takbiran begitu udah dikumandangkan Allahu Akbar Allah. Ya Allah, itu rasanya teriris-iris hati. Kangen. Hari rayanya besok habis sholat id udah gak inget lagi. Enggak, ini bener. Itu kekuatan ini kali ya, takbiran ya. Nah biasanya ibu bapak juga punya orang tua nih di kampung halaman. Biasanya malam takbiran kita mudik, udah ada opor, sayur, masakan ibunda. Ini pas kita mudik, ya Allah, mama udah gak ada, kangen, nangis dah di kamar abis sembahyang isya ngeliatin, mah, adek kangen mah. Akhirnya apa? Tidur, ke bawah tuh foto, ke bawah ke bawah alam sadar. Jadi mimpi ketemu orang tua kita bisa ketiganya. Bisa jadi itu mimpi datangnya dari Allah. Ya, yang kedua bisa jadi apa? Bisa jadi itu datangnya dari setan menyeru kepada keburukan. Bisa jadi hanya sekedar kembang tidur. Yang mana mimpi itu lihat sebelum tidur kita. Sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Silakan. Ya Ibu, silakan. Apa?
Baik. Ustadz, suami saya sudah wafat. Kok dari wafatnya suami sampai hari ini saya nggak pernah dimimpiin? Apa ada yang something wrong? Ada yang salah? Nggak harus juga kita itu bermimpi. Yang terpenting apa? Jangan putus doa. Orang-orang yang udah meninggal kata baginda Nabi, mathalul mayyit inda qabrihi kagharikil mughawis. Orang-orang yang udah meninggal dunia di alam kuburnya itu kayak orang yang lagi tenggelam, butuh bantuan. Maka bantuannya apa? Bantuannya adalah orang-orang yang masih hidup. Maka kalau ibu mau nyambung antara diri ibu dengan mereka, bagaimana? Jangan putus doa. Ya Allah, ampuni dosa suamiku. Kalau bahasa Arabnya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Gak bisa, ya Allah ampuni dosa-dosa suamiku, lapangkan alam kuburnya, terima amal ibadahnya ya Allah, luaskan alam barzahnya. Itu doakan mereka. Insya Allah nanti kalau kitanya nyambung dengan mereka, insya Allah akan ada satu waktu Allah akan pertemukan kita. Kalaupun gak dalam mimpi, insya Allah dipertemukan kembali di dalam surga. Gitu ya. Jadi gak harus kita mimpi gitu. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Nanti insya Allah bab tentang masalah alam kubur. Bu, jangan sampai kejadian yang menimpa masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Satu kejadian yang menimpa terhadap orang lain itu bisa kita jadikan sebuah guru. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Ya, alhamdulillah anak-anak kita sudah disekolahkan di sini, sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, diajarkan nilai-nilai agama. Tapi titip pesan saya, jangan seluruhnya ibu serahkan kepada guru-guru, karena tanggung jawab utama itu adalah tanggung jawab kewajiban orang tua. Maka seusai dididik di sekolah, di rumah ibu kawal lagi anak-anak. Apa? Terutama tentang sholatnya. Sholat yang paling utama. Pokoknya waktu sholat kita pun juga sudah siap-siap diri. Azan berkumandang, ibu sudah ambil air wudhu, sudah pakai mukena, nak ayo sholat. Maka apa yang sudah diberikan pelajaran-pelajaran agama oleh guru-guru kita, lanjutkan pelajaran itu di rumah, kawal, didik mereka dengan sebaik-baiknya. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita doakan untuk para almarhumin, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, dilapangkan alam barzahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mohon doanya, mudah-mudahan kami bersama rombongan ibadah jamaah umroh tanggal 26 Oktober nanti, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah umroh, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Dan kami doakan semoga ibu-ibu dan bapak-bapak guru semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah dan umroh, berziarah ke makam Nabi di kota Madinah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin wa'fu anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah. Allahumma bihaqqi man anzalta ilaihi al-Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana ya Allah ya Hannan ya Mannan abwab as-sihah wal afiyah. Waftah lana ya Rahmanu ya Rahim abwab al-ilmi wa abwab al-rizki wa abwab al-salamah wa abwab al-barakah wa abwab al-maghfirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغارى ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع من في القبور من المسلمين والمسلمات إنك أنت غفور رحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا زيارة مسجدك الحرام وزيارة قبر نبيك الكرام.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي جميع أنحاء بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين واليهود اللهم مزق جمعهم وزلزل أقدامهم وشتت سملهم يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا بلاء ووباء إلا دفعته ولا معتمرا إلا سلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.